Halo semuanya. Hari ini Abi sedang bersama dengan teman-teman dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Halo. Halo. Boleh kenalin nggak nih? Siapa nama kamu? Halo, perkenalkan nama aku Almasur Aminina dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, jurusan Rekayasa Perkebunan. Halo, nama saya Marifatul Hasana dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung, jurusan Rekayasa Perkebunan. Oke, jadi hari ini kita bakal mewawancarai teman-teman dari SMK 7 untuk wawancara mengenai sistem informasi yang dibutuhkan oleh SMK 7. Mungkin dari Arif, Naila, atau juga Afisa dan Nopal bisa tanya-tanya nih kepada mereka sistem informasi apa yang bakal diberikan. Oke, dari SMK Negeri 7. Nah, tadi Alma sama Rifa. Oke, jadi Alma sama Rifa kelas berapa sekarang? Kelas 12. Oke, kelas 12. Belajarnya udah tentang apa aja sih? Kalau kelas 12 yang IT ya, itu kita PHP yang ini ya, yang sedikit. Terus juga udah belajar framework juga, Laravel sedikit-sedikit, terus juga Bootstrap, Flywheel dan NXDX, udah mulai ya. Terus udah cukup ya, masih mendalami tentang itu juga sih ininya, dasar-dasar yang database masih MySQL, SQL Server, sama SQL. Berarti udah banyak banget ya yang dipelajari. Kurang lebih sama juga kayak kami. Tapi kami di sini mau analisis nih tentang informasi yang dibutuhin di SMK Negeri 7. Nah, yang pertama, kalau misalnya kalian nih, kan sebagai programmer juga lah ya, programmer muda juga lah ya. Nah, dari kalian kira-kira butuh aplikasi apa yang bakal ngebantu kalian dalam proses pembelajaran, terutama di jurusan kalian dan di SMK Negeri? Kalau untuk yang tahun sekarang itu karena kurikulum baru juga betulnya jarang banget ketemu, jadi kami perlu gitu. Kalau untuk beberapa referensi belajar jadi kita nggak bingung arah belajar juga Kak, jadi kayak kita bingung ini harus kemana, ini harus belajar apa, kita kan bingung, jadi kita perlu digital biar kita tahu di kurikulum baru Itu mengenai pemrograman juga. iya. Jadi sesuai jurusannya kan banyak sih karena kadang-kadang guru itu masih bingung juga mau arah kemana, nggak sesuai dengan buku kadang-kadang. Jadi sekaligus ini yang dibutuhin sekaligus dari kesulitan kalian ya, Iya. selama belajar. Nggak cuma di teknologi juga, tapi juga di kurikulum yang umum juga. Benar. Oh iya, oke, paham. Jadi kesulitan kalian tentang referensi lah ya. Ya benar. Oke, dari yang kalian sulitin itu, kira-kira kalau ada nih yang mau ngembangin aplikasi itu tersebut, menurut kalian fitur apa dan apa-apa aja yang harus ada di aplikasi tersebut? Search, terus juga notes. Habis itu apa lagi ya kalau ingat? Kayak mungkin maaf ya, PDF kayak mirip PDF gitu. Cuma nanti kalau misalkan buku itu bisa pakai search gitu. yang ada Ada buku. Kalau misalkan akhir kita itu kan e-book ya, e-book itu kan bisa scroll terus nih. Nah itu mungkin kami skip juga bisa kan kayak kata kuncinya gitu, kata kunci dari mana ini apa. Jadi kita langsung ini di halaman ini ada. Jadi kita langsung gampang kayak urutan sesuai aja, urutan sesuai tahunnya. Oke, jadi tadi fitur-fiturnya udah disebutin, search ya, search sebelum bagian buku atau di tampilan luarnya ya, untuk nyari bukunya. Oke, jadi di buku tersebut, di aplikasi tersebut itu kira-kira yang lebih ditekanin, harus fiturnya ini harus benar-benar spesial lah dari yang kalian sebutin tadi, itu kira-kira apa? yang paling kalian mungkin gitu. Kan ada beberapa yang paling krusial lah buat sistem informasi tersebut. Search-nya ya? Iya, soalnya kadang-kadang kalau buku asli kita masih bingung ya, apalagi e-book yang sekarang juga kayak ya nomor berapa ya, scroll jauh gitu ya.
gitu. Oke, terakhir. Nah, kan itu e-book ya. Kira-kira kalian butuh nggak seperti fitur citasi? Gimana tuh Kak? Jadi citasi itu kayak di daftar pustaka, akan ada referensinya gitu. Nah, Misalnya menurut misalnya kata ini menurut siapa gitu. karena kalau buat makalah paling bawah kan daftar pustaka tuh. Iya. Nah, kan sulit ya kalau kita nggak tahu tuh dari e-booknya itu siapa penulisnya gitu kan. Kesulitan lah gitu. Kalau misalnya ditambah dengan fitur citasi, kira-kira membantu nggak? Bantu juga. Soalnya kalau misalkan ada project terus kita buat laporan ke flow itu pasti. Jadi biar lebih nilainya bagus gitu. Kira-kira kalau misalnya di e-book tersebut ditambahin fitur AI, nah kalian butuhnya fitur apa? AI apa nih? AI yang paling Iya. selain titik. Aduh. Ya. Nah, rangkum atau AI rangkum. Oh iya, yang orang intinya iya kayak gitu. Terus juga karena untuk ujian ya bisa buat kayak buat soal gitu, contoh soal gitu. Karena buat kan contoh soal gitu kan bisa bantu juga gitu. Udah. Oke, kalau itu berarti fiturnya tadi search engine ya, kemudian kasih, kemudian AI. Itu yang paling krusial lah ya, yang bakal dibutuhin di aplikasi tersebut. Dari buku, makasih nih teman-teman dari SMK 7 udah menyempatkan waktunya untuk wawancarai. Mungkin kita bakal ketemu di next kalau udah kelas 12 ya. 11. Jadi semangat, semoga nanti lombanya menang. Oke. Makasih ya. Bye-bye. Itu masuk PTI. Bukan loh, kamu masuk PTI. Oke. Oke, makasih. Dadah.